Sabang sampai Merauke bernyanyi satu mimpi yang tak pernah mati. Timnas Indonesia harga diri negeri, suara tribun bergemuruh lagi. Kalau ada striker yang baru debut, biasanya butuh waktu buat adaptasi. Tapi yang satu ini, baru 6 menit langsung bikin gol. Gila nggak tuh? Bahkan sebelum 1 jam pertandingan selesai, dia sudah mengukir hat-trick dan bikin satu stadion terdiam. Siapa sangka, Mitchell Baker yang baru berusia 19 tahun langsung mencuri perhatian di laga debutnya bersama Timnas Indonesia. Bukan cuma mencetak 1 gol, bukan 2 gol, tapi 3 gol sekaligus. Eta Giura, debut kayak begini jelas bukan hal yang biasa. Semuanya berawal saat pelatih John Hartman membuat keputusan yang cukup mengejutkan. Banyak yang mengira lini depan Garuda bakal diisi pemain yang lebih berpengalaman. Tapi ternyata, Hartman justru langsung memasang Mitchell Baker sebagai starter. Pemain yang bahkan belum pernah mencatatkan 1 menit pun bersama timnas senior. Keputusan itu sempat dipertanyakan, tapi cuma bertahan beberapa menit saja. Baru 6 menit pertandingan berjalan, Tom Haye mengirim bola mati ke kotak penalti. Baker langsung menyambutnya dengan sundulan keras yang membuat Indonesia unggul. Belum sempat Kamboja bangkit, 9 menit kemudian Baker kembali menghukum mereka lewat penyelesaian yang dingin. Skor berubah, Indonesia semakin nyaman memimpin. Babak pertama ditutup dengan keunggulan telak 3-0. Tapi ternyata Baker belum selesai. Gawat. Memasuki babak kedua, Kamboja memang sempat memperkecil kedudukan setelah gol bunuh diri Nadeo Argawinata. Namun respons Garuda benar-benar luar biasa. Lagi-lagi Tom Haye mengirim umpan akurat ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi Baker berada di posisi yang tepat. Sundulan ketiganya sukses bersarang ke gawang Kamboja. Bayangin, baru pertandingan pertama bersama Timnas Indonesia, langsung pulang membawa bola pertandingan. Indonesia akhirnya menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1 setelah Jens Raven ikut mencatatkan namanya di papan skor. Yang bikin penampilan Baker makin luar biasa ternyata bukan cuma 3 golnya. Statistiknya benar-benar bikin geleng-geleng kepala. 6 tembakan, 4 mengarah tepat ke gawang, 3 diantaranya menjadi gol. Tingkat konversi peluang mencapai 60%, akurasi operan 87%, bahkan masih sempat menciptakan peluang untuk rekan setimnya. Rata-rata hanya butuh sekitar 19 menit untuk mencetak 1 gol. Eta Giura, striker kayak gini siapa yang nggak mau? Berkat 3 gol tersebut, Baker langsung memuncaki daftar top skor sementara ASEAN Championship 2026 bersama Nguyen Din Bak. Belum cukup sampai di situ, ia juga dinobatkan sebagai Man of the Match. Pemain terbaik. Sulit mencari awal karir internasional yang lebih sempurna dari ini. Yang menarik, bukan cuma penonton Indonesia yang terpukau. Bahkan komentator ASEAN berkali-kali mengulang nama Baker sepanjang pertandingan. Saat gol pertama tercipta, mereka langsung berkata bahwa Baker menandai debutnya dengan gol. Ketika gol kedua lahir, nada suara mereka berubah menjadi penuh kekaguman. What a debut for the 19 years old. Dan saat sundulan ketiganya masuk ke gawang, komentator langsung berteriak bahwa Baker telah mencetak hat-trick di laga debutnya. Mereka terus mengulang nama Baker dan usianya. Seolah ingin memastikan seluruh penonton Asia Tenggara mengingat siapa striker muda yang sedang bersinar malam itu. Rasanya bukan sekadar siaran pertandingan, tapi seperti sedang menyaksikan kelahiran seorang predator baru di sepak bola Asia Tenggara. Reaksi para supporter ASEAN pun langsung bermunculan. Banyak pendukung Malaysia memberikan ucapan selamat dan mulai menjagokan Indonesia sebagai kandidat juara. Dari Vietnam, banyak yang mengakui kekuatan Garuda musim ini semakin menakutkan. Pendukung Thailand juga memuji kemenangan telak Indonesia. Meski begitu, tetap saja ada yang memberikan kritik. Beberapa netizen Singapura menilai kekalahan Kamboja lebih disebabkan kesalahan lini belakang mereka. Ada juga yang kembali memperdebatkan banyaknya pemain diaspora di skuad Garuda. Tapi satu hal yang sulit dibantah, dalam semalam, Mitchell Baker berubah dari pemain yang belum pernah tampil di level senior menjadi nama yang diperbincangkan di seluruh Asia Tenggara. Masih ada satu fakta menarik lainnya. Saat Indonesia sudah unggul 3 gol, ternyata John Hartman tidak berdiri di pinggir lapangan. Pelatih asal Kanada itu justru menyaksikan pertandingan dari tribun hingga sekitar menit ke-30. Tujuannya, ia
Ia ingin melihat bagaimana para pemain memimpin pertandingan tanpa bergantung pada instruksi dari pelatih. Menurut Hertman, timnas Indonesia kini memiliki banyak sosok pemimpin di dalam lapangan. Karena itulah ia sengaja menguji karakter mereka. Meski menang besar 5-1, Hertman ternyata belum sepenuhnya puas. Ia masih menyoroti kegagalan tim menjaga clean sheet. Baginya, 1 gol yang bersarang ke gawang Indonesia tetap menjadi bahan evaluasi. Nah, disinilah cerita Becker menjadi semakin menarik. Ini bukan pertama kalinya John Hertman mempercayai striker muda. Saat masih menangani Kanada, ia pernah memberikan debut kepada Jonathan David ketika usianya baru 18 tahun. Keputusan itu menjadi awal perjalanan David hingga berkembang menjadi salah satu striker terbaik Kanada dan akhirnya tampil di kompetisi elit Eropa. Sekarang, pola yang sama kembali terlihat bersama Mitchell Becker. Bedanya, Becker langsung membalas kepercayaan itu dengan hat-trick di laga debutnya. Memang masih terlalu dini untuk mengatakan Becker akan mengikuti jejak Jonathan David. Tapi satu hal sudah sangat jelas. John Hertman kembali menemukan striker muda yang benar-benar ia percaya. Kalau konsistensinya terus terjaga, bukan tidak mungkin malam luar biasa di Stadion Pakansari ini akan dikenang sebagai awal perjalanan Mitchell Becker menuju panggung sepak bola Eropa. Nah, sekarang giliran kalian yang kasih pendapat. Menurut kalian, apakah Mitchell Becker benar-benar akan menjadi striker masa depan timnas Indonesia dan mampu menembus kompetisi elit Eropa? Atau ini baru sekadar awal yang manis saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sok atuh kita diskusi bareng. Kalau suka dengan konten sepak bola seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan sepak bola dunia. Tapi tunggu dulu, kalau dipikir-pikir, yang membuat cerita ini semakin menarik bukan cuma soal 3 gol Becker, melainkan keberanian seorang John Hertman. Di era sepak bola modern, pelatih biasanya lebih memilih memainkan pemain yang sudah berpengalaman di pertandingan penting. Risiko memainkan pemain debutan sangat besar. Kalau gagal, semua kritik pasti langsung mengarah ke pelatih. Tapi Hertman justru mengambil jalan yang berbeda. Ia percaya bahwa pemain muda tidak akan pernah berkembang kalau terus menunggu kesempatan. Dan malam itu, kepercayaannya dibayar lunas. Mitchell Becker bukan hanya mencetak gol, tetapi menunjukkan naluri seorang predator di depan gawang. Pergerakannya cerdas, penempatan posisinya sulit ditebak, dan penyelesaian akhirnya begitu tenang. Yang lebih mengerikan lagi, usia Becker baru 19 tahun. Artinya, ruang berkembangnya masih sangat besar. Eta gawat pisan kalau perkembangannya terus seperti ini. Banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia akhirnya menemukan striker nomor 9 yang selama ini dicari? Karena beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang sering dipuji memiliki lini tengah yang kreatif dan pertahanan yang semakin solid. Tapi urusan penyelesaian akhir masih sering menjadi pekerjaan rumah. Kini muncul nama baru yang langsung memberikan harapan. Memang benar, ini baru satu pertandingan. Lawan yang dihadapi juga bukan tim terkuat di ASEAN. Karena itu, Becker masih harus membuktikan bahwa dirinya mampu tampil konsisten saat menghadapi lawan yang levelnya lebih tinggi. Misalnya ketika bertemu Vietnam, Thailand, Malaysia, bahkan jika nanti mendapat kesempatan menghadapi tim-tim kuat dari Asia. Disitulah ujian sesungguhnya akan dimulai. Namun, semua pemain besar juga memulai cerita dari satu pertandingan. Jonathan David memulai dari debut. Erling Haaland juga pernah menjalani pertandingan pertamanya. Begitu juga banyak striker top dunia lainnya. Bedanya, tidak semua mampu langsung mencetak hat-trick di laga debut. Itulah mengapa malam di Stadion Pakansari terasa begitu spesial. Bukan karena Indonesia menang besar saja, tetapi karena semua orang seperti sedang menyaksikan lahirnya sebuah cerita baru. Cerita tentang seorang anak muda yang datang tanpa banyak sorotan, lalu pulang sebagai bintang utama pertandingan. Dan siapa tahu, beberapa tahun lagi, ketika nama Mitchell Becker benar-benar bermain di Liga Top Eropa, banyak orang akan kembali mengingat malam ini. Malam ketika semuanya dimulai. Malam ketika seorang striker muda mencetak 3 gol hanya dalam waktu kurang dari 1 jam pertandingan. Malam ketika komentator ASEAN berkali-kali meneriakkan namanya. Dan malam ketika publik sepak bola Asia Tenggara mulai berkata, hati-hati, Indonesia punya striker baru. Tapi tentu saja perjalanan masih sangat panjang. Sepak bola tidak hanya soal satu pertandingan.
Yang membedakan pemain hebat dan pemain biasa adalah konsistensi. Apakah Becker mampu menjaga performanya? Apakah ia bisa terus mencetak gol saat lawan mulai mengenal gaya bermainnya? Apakah ia mampu menghadapi tekanan sebagai pemain yang kini menjadi sorotan? Semua pertanyaan itu masih menunggu jawaban. Namun satu hal yang pasti, malam debut ini sudah berhasil mengubah cara banyak orang memandang Mitchell Becker. Dari pemain yang nyaris tidak dikenal, kini menjadi salah satu nama yang paling banyak dibicarakan di Asia Tenggara. Kalau performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin nilai pasarnya akan ikut melonjak, klub-klub luar negeri mulai memperhatikannya, dan pintu menuju kompetisi Eropa perlahan mulai terbuka. Yayakom. Nah, sekarang saya penasaran dengan pendapat kalian. Menurut kalian, berapa gol yang bakal dicetak Mitchell Becker sepanjang ASEAN Championship 2026? Apakah dia sanggup membawa Indonesia menjadi juara? Atau justru masih ada striker lain yang bakal mencuri perhatian? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Kita baca satu persatu, sok atuh kita ramaikan diskusinya. Kalau kalian menikmati pembahasan sepak bola seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena setiap hari akan ada update terbaru seputar Timnas Indonesia, transfer pemain, kabar diaspora, hingga cerita-cerita menarik dari dunia sepak bola yang sayang kalau dilewatkan. Saya pamit dulu, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola.